Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030106. Di video kali ini saya akan membahas di bukunya Profesor Miriam Budiarjo bab ke-6 yaitu Undang-Undang Dasar sebagai tugas harian yang keempat saya di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Bagian pertama yaitu pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu Constitution menjadi undang-undang dasar. Sebenarnya ada kesukaran dan kekurangan dengan pemakaian istilah undang-undang dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal, istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan pemerintah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Bagian yang kedua membahas mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut sarjana hukum ECS Wadeh dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapkan sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang di berbagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Definisi undang-undang dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang kontemporer. Menurut Kay, maksudnya diadakan undang-undang dasar adalah bentuk pelekat antar aturan-aturan yang pasti memengaruhi perilaku manusia dan demikian menjadi agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Pembahasan ketiga yaitu konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Menganggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian, timbul konsep the constitutional state di mana undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law dari Rechtsstaat. Pembahasan berikut yaitu ciri-ciri undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dasar satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara hubungan di antara ketiganya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Pembahasan berikutnya adalah mengenai undang-undang dasar dan konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan materi dan spiritual dari masa ia dibuat.
Oleh para penyusun Undang-Undang Dasar, diusahakan agar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak lekas, usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, seringkali ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hanya mengatur dan mencakup hal-hal dan garis besar saja, sehingga dapat saja timbul masalah yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan pengertian konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presidensial. Di samping itu, ada konvensi berdasarkan putusan-putusan hakim. Konvensi-konvensi ini telah memungkinkan undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan zaman. Sehubung dengan uraian di atas, telah timbul beberapa pendapat mengenai kapan suatu peristiwa atau keadaan dapat disebut konvensi. Banyak sarjana berpendapat bahwa istilah konvensi hanya dapat dipakai jika sebelumnya ada sejarah. Pembahasan berikutnya yaitu pengganti Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa Undang-Undang Dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia ya de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, tahun 1949 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1950 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1959 Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-undang ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Yang kelima, tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Pembahasan berikutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain penggantian secara penyeluruhan, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan secara dari undang-undangnya. Hal ini kemungkinan menimbulkan masalah baru, yaitu siapa yang berwenang untuk melakukannya. Secara umum bisa disebut sebagai berikut. Yang pertama, melalui sidang badan legislatif. Yang kedua, referendum atau plebisit. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal. Yang keempat, musyawarah khusus. Di Indonesia, wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR, sedangkan usul perubahan Undang-Undang Dasar harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir pada pasal 3. Pembahasan berikutnya adalah supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan undang-undang biasanya. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlain dengan cara pembentukan undang-undang biasanya. Demikian pula, badan yang membuat undang-undang berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasanya, karena dibuat secara istimewa. Maka, Undang-Undang Dasar dapat dianggap sesuatu luhur yang ditinjau dari sudut politis. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasanya. Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat pelengkap negara, maka timbul persoalan siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintah lain. Di sini ada beberapa pikiran berbeda. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Suatu undang-undang umumnya disebut tertulis bila merupakan satu naskah, sedangkan Undang-Undang Dasar tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan
konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk undang-undang dasar tertulis adalah undang-undang bernaskah. Sedangkan undang-undang dasar tak tertulis adalah undang-undang tak bernaskah. Memang sebenarnya perbedaan ini bukan merupakan perbedaan yang praktif, karena pada saat ini hanya Inggris dan Israel yang mempunyai undang-undang dasar tidak tertulis. Akan tetapi, analisis ilmiah tetap mempertahankan diskusi mengenai perbedaan ini, berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada undang-undang dasar yang naskahnya mencapai semua proses dan fakta konstitusional. Artinya, 100% tertulis, begitu pula tidak ada satu undang-undang yang hanya terdiri dari konvensi yang tak tertulis tanpa ada peraturan-peraturan. Pembahasan berikutnya adalah undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar juga diklasifikasikan menurut sifat fleksibel atau supel dan kaku. Dasar dari perbedaan ini menurut beberapa sarjana seperti F. Strong dan Rod Hakway dalam Comparative Geometry and Politics ialah apakah prosedur untuk mengubah undang-undang dasar sama dengan prosedur membuat undang-undang. Suatu undang-undang yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang disebut fleksibel. Seperti soal fleksibel atau tidak ini adalah penting. Kalau terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbul tindakan-tindakan melalang undang-undang dasar. Sedangkan kalau fleksibel, maka undang-undang dianggap kurang berwibawa dan dapat salah. Berikutnya adalah Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali ganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diganti dengan Undang-Undang RIS 1949, lalu diganti lagi dengan Undang-Undang Sementara 1950 dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Sekalipun demikian, ada baiknya kita pelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 krisis yang langsung melibatkan undang. Pertama, pada bulan November 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kedua, bulan Juli 1959, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pada tahun 1999 sampai 2002, terjadi 4 amandemen yang banyak mengubah sistem ketatanegaraan kita. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Indonesia. Pada waktu itu dinyatakan bahwa menetapkan tersebut bersifat sementara dengan ketentuan bahwa 6 bulan setelah perang berakhir, Presiden akan melaksanakan undang-undang itu dan 6 bulan setelah MPR terbentuk, lembaga ini akan mulai menyusun undang-undang.